Pernikahan yang tidak terpikirkan. Episode 12. Mulai penasaran. Bima hanya diam tidak menjawab pertanyaan Basten. Tidak mungkin. Basten pasti salah, tidak mungkin aku akan jatuh cinta pada Nur. Gumam Bima dalam hati. Menyebut nama Nur membuat debaran jantungnya semakin kencang. Bima memegang dadanya, hal itu tidak luput dari penglihatan Basten dan Herdi. Kenapa lu Bima? Tanya Basten senyum-senyum. Bima menatap tajam Basten membuat senyum di wajah dokter tampan itu menghilang sempurna. Herdi, kita balik sekarang, kata Bima dingin melangkah pergi keluar dari ruangan Basten. Basten hanya menghela nafas dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Bima sampai kapan lu menyangkal perasaan lu? Lu bisa ngebohongi diri lu sendiri dan orang lain, tapi hati lu gak akan bisa lu bohongi. Karena cewek rubah itu hati lu menjadi dingin dan melupakan bagaimana rasanya jatuh cinta. Gumam Basten dalam hati prihatin dengan sahabatnya. Bima berjalan melewati lorong, dalam pikirannya Bima terus-menerus memikirkan apa yang dikatakan oleh Basten. Nur dan Maya sudah sampai di Arsen Medical. Maya menyuruh Nur untuk duduk di bangku ruang tunggu. Lu tunggu di sini bentaran ya say, Akika mau lihat dokter dulu. Oke, Nur merogoh tas ranselnya dengan hanya sebelah tangan. Dia menemukan smartphone miliknya, sambil menunggu Maya menemui dokter. Nur membuka ponselnya untuk membalas pesan yang sedari tadi membuat smartphone-nya berbunyi. Langkah Bima terhenti saat melihat sosok perempuan yang selalu terbayang di benaknya, hanya nama perempuan itu saja sudah membuat jantungnya berdebar. Bima menatap Nur yang fokus dengan smartphone-nya, mata Bima menatap tangan Nur dibalut tisu yang sudah berubah warna merah. Raut wajah Bima berubah khawatir melihat tangan Nur terluka. Bima ingin menghampiri Nur. Tuan muda, Hardi heran melihat Bima yang berhenti tiba-tiba. Hardi mengedarkan pandangannya mencari sesuatu yang membuat Bima menghentikan langkahnya. Hardi melihat Nur yang duduk di kursi tunggu dengan lengan yang terbalut. Pantas saja tuan muda berhenti, ternyata ada Nona Nur. Tapi kenapa dengan tangan Nona Nur? Lukanya terlihat sangat dalam. Hardi bertanya-tanya dalam hatinya melihat Nur masih fokus dengan smartphone miliknya. Bima akan menghampiri Nur. Langkahnya terhenti saat melihat seorang pria menghampiri Nur. Hardi ikut terhenti langkahnya melihat ke arah Nur. Say, yo dokternya udah nunggu di dalam, kata Maya mengajak Nur untuk masuk ke ruang dokter. Nur berdiri dibantu Maya. Bima melihat keakraban Nur dengan pria yang tidak lain adalah Maya. Siapa pria itu? Mengapa mereka terlihat sangat dekat? Pertanyaan itu muncul di benak Bima. Bima ingin mengikuti Nur dan Maya masuk ke ruangan dokter, namun langkahnya terhenti oleh deringan smartphone miliknya. Pada layar smartphone-nya tertulis nama Momi Kaling. Bima lalu mengangkat telepon dari ibunya. Halo Mom. Bima? Dalam perjalanan Mom, kata Bima memutuskan telepon dari ibunya begitu saja. Hardi menatap Bima menunggu perintah darinya. Kita ke mansion sekarang, kata Bima. Dalam hatinya ingin dia menunggu Nur keluar dari ruangan dokter dan mempertanyakan siapa pria yang bersamanya. Siapa pria itu? Mereka kelihatan sangat dekat, apakah pria itu kekasihnya? Pertanyaan demi pertanyaan terus bermunculan di benak Bima. Hardi sangat paham dengan sifat Bima. Tuan muda, apakah perlu saya selidiki pria yang bersama dengan Nona Nur? Tanya Herdi. Tidak perlu, karena dia tidak ada hubungan apapun denganku. Kenapa aku harus repot mencari tahu siapa pria itu? Kata Bima dingin lalu melangkah pergi meninggalkan Arsen Medical. Hardi menuruti perintah Bima. Hah? Tuan muda. Tuan muda. Kenapa Anda terus menyangkalnya jika sebenarnya Anda sudah jatuh hati pada Nona Nur? Kata Hardi dalam hati melihat kecemburuan dari sikap Bima.
Nur masih di dalam ruang dokter, dia harus mendapatkan 8 jahitan di tangannya. Maya begitu merinding melihat tangan Nur dijahit oleh dokter. Setelah luka Nur dijahit, dokter itu membalut lukanya dengan perban. "Nona Nur, usahakan luka Anda jangan terkena air dulu dan jangan lakukan pekerjaan yang berat sementara," saran dokter yang menjahit luka Nur. "Terus gimana saya akan bekerja, Dok?" tanya Nur bingung. "Saya akan memasang kain ini agar Mbak tidak terlalu menggunakan tangan kiri Mbak dulu. Saya juga akan meresepkan obat pengurang rasa sakit dan salep untuk luka Anda. 3 minggu lagi Nona bisa kembali kemari untuk membuka jahitannya," jelas dokter. Nur hanya bisa menarik nafasnya dan menghembuskan secara kasar. Tangannya terluka akan sangat menyulitkan Nur untuk beraktivitas. Dokter itu menutup tangan Nur dengan rapi. "Kalau Nona kesusahan buat ganti perbannya, Nona bisa datang kemari untuk ganti perban dan memasang obatnya," tawar dokter itu diam-diam mengagumi Nur. "Aduh, Akika juga mau dong diobatin ama dokter," rayu Maya. Dokter itu terkejut melihat penampakan makhluk gemulai yang berdiri di samping Nur. "Astagfirullahaladzim," spontan dokter itu. "Lin, kenapa sih, Dok?" Kaget ia lihat kecantikan Akika yang cetar membahana. "Tapi maaf ya, Dok, Akika udah ada yang punya," kata Maya dengan pedenya yang tinggi. "Alhamdulillah kalau begitu," kata dokter itu pelan sehingga tidak terdengar oleh Maya. "Ah, dokter ngomong apaan? Akika nggak dengar," kata Maya sembari mendekatkan telinganya ke arah dokter yang membantu Nur memasang perban. "Mei, jangan genit kamu ya. Entar aku bilangin ama Leo ya," ancam Nur mengenal kekasih Maya yang berada di PS. "Ih Nur, gitu deh. Sekali-kali boleh dong Akika cuci mata," protes Maya. "Kalau cuci mata itu nggak harus rayuin cowok lain. Entar kalau pacarnya dokter ini tahu bisa diperkedel kamu Maya," kata Nur mengingatkan Maya. Dokter itu ingin mengatakan sesuatu langsung terhenti saat Nur pamit. "Terima kasih sekali Dok. Saya akan ingat pesan dokter. Kalau begitu saya permisi dulu," kata Nur langsung menarik tangan Maya keluar dari ruangan dokter itu. "Gagal lagi deh gue buat dapatin cewek, tapi cewek itu cantik juga. Tadi siapa ya namanya?" kata dokter itu dalam hati mencari-cari file data milik Nur. Setelah ketemu, dokter itu membaca data yang diisi oleh Maya tadi. "Oh, jadi namanya Nur. Namanya cantik secantik orangnya," kata dokter itu masih mengingat wajah Nur. Nur dan Maya berjalan melewati lorong rumah sakit setelah mengambil obat dan perban di apotek yang tersedia di rumah sakit itu. Deringan notifikasi panggilan dari smartphone milik Nur di saku celananya. Nur mengambil smartphone-nya dengan tangan kanan, di saat bersamaan seorang pria berpakaian jas putih pakaian kebesaran seorang dokter tidak sengaja menyenggol Nur hingga membuat smartphone milik Nur terjatuh dengan keras. "Ponsel gue," pekik Nur yang melihat ponselnya tergeletak di lantai. "Ops, maaf. Maaf. Saya nggak sengaja." Pria itu segera memungut ponsel Nur dengan layar yang sudah retak kemudian memberikannya kembali ke Nur. "Maaf. Saya benar-benar tidak sengaja," kata pria itu terpana melihat perempuan di depannya. Maya mengambil ponsel Nur dari tangan pria itu. "Ya Nur, ponsel lu rusak," kata Maya melihat layar ponsel Nur yang retak parah. Nur hanya bisa menghela nafas. "Naas banget gue hari ini, udah tangan kena pisau sekarang ponsel gue rusak." Gumam Nur dalam hatinya memperhatikan ponsel yang kini sudah beralih ke tangannya. Maya melihat ke arah pria yang menabrak Nur tadi yang ternyata adalah dokter yang bekerja di rumah sakit Arsen Medical. "Dokter, harus tanggung jawab nih, gantiin lagi ponselnya teman Akika," kata Maya. Dokter itu terpana melihat Nur tersadar dari lamunannya,
dia melihat ke arah Maya yang bertingkah gemulai. Astagfirullah. Dokter itu kaget melihat Maya. Pada kenapa sih? Kok kaget banget lihat Akika? Pada takjub ia lihat kecantikan Akika, kata Maya. Maaf. Dokter itu takjub melihat Maya pria gemulai memiliki wajah yang tampan. Akika maafin kok dok, Maya mengedipkan matanya pada dokter itu langsung bergidik merinding. Dia melihat ke arah Nur yang bersedih. Maaf, saya benar-benar tidak sengaja. Saya akan bertanggung jawab, saya akan mengganti ponsel Anda, kata dokter itu. Nggak usah diganti dok. Cukup diperbaiki saja, pinta Nur. Loh kenapa sih say? Bagusan juga kalau ponsel lu diganti, protes Maya. Nggak deh Mei, ponsel ini belum bisa gue ganti, karena banyak data-data dan nomor klien kita di dalamnya. Dan juga ada kenangan terakhir bokap gue di dalamnya, jelas Nur. Kalau begitu ini kartu nama saya. Saya akan bertanggung jawab atas perbaikan ponsel Anda, kata dokter itu menyerahkan kartu namanya pada Nur. Kartu nama dokter itu langsung direbut Maya. Dokter Basten, namanya keren orangnya juga tampan, kata Maya. Nur menepuk kepalanya pelan melihat tingkah sahabatnya. Mei, kamu ya. Nggak bisa lihat cowok langsung aja genit gitu, kata Nur. Dokter itu yang tidak lain adalah Basten sahabat Bima tersenyum melihat Maya yang diomelin Nur. Baiklah ini kartu nama teman saya, jika smartphone-nya udah diperbaiki Anda bisa menelepon ke nomor teman saya ini, kata Nur meminta Maya untuk memberikan kartu namanya pada Basten. Sesaat Basten menatap Nur lama. Sepertinya aku pernah lihat nih cewek. Tapi di mana ya? Kata Basten dalam hati mengingat-ingat. Kalau gitu, kami permisi dok, kata Nur undur diri. Basten tidak menyahut berusaha mengingat di mana pernah bertemu dengan Nur. Mata Basten menatap kartu nama milik Maya yang berisi alamat di mana dia bekerja dan nomor ponsel Maya. Ternyata dia dan pria setengah tadi bekerja di Pearl Stars. Tapi sepertinya aku pernah ketemu dia tapi di mana ya? Basten terus mengingat-ingat di mana dia pernah bertemu dengan Nur. Ponsel Nur dimasukkannya ke saku celananya. Mansion Arsenal terlihat ramai karena kedatangan Amanda dan juga orang tuanya. Ibu Siska dan keluarganya menyambut dengan hangat. Selamat datang di kediaman kami Tuan Handoko, sapa ramah Pak Sutomo berjabat tangan dan mendekap. Terima kasih Tuan Arsenal, saya sangat senang bisa bertemu dengan Anda, Tuan Handoko. Anda jangan sungkan Tuan Handoko. Sebentar lagi kita akan menjadi keluarga, kata Oma Ayu. Keluarga Amanda dan keluarga Arsenal duduk di ruang tamu sambil bercerita tentang keluarga masing-masing. Mercedes-Benz Maybach S560 terparkir di halaman Mansion Arsenal. Bima dan Hardy turun dari mobil, Hardy mengikuti Bima masuk ke kediaman Arsenal. Sepertinya Bima sudah pulang, kata Siska. Bima dan Hardy masuk ke mansion langsung disambut oleh Siska. Tuan dan Nyonya Handoko, perkenalkan ini putra kedua kami. Bima Arsenal, Siska memperkenalkan Bima pada kedua orang tua Amanda. Selamat datang Tuan Handoko, maaf saya baru datang. Ada sedikit urusan yang harus saya tangani, sapa Bima sambil berjabat tangan. Terima kasih Nak Bima. Tidak apa-apa nak, saya senang bisa bertemu dengan CEO muda terkenal di kalangan pembisnis. Sepak terjang Nak Bima sudah tidak diragukan lagi, puji Tuan Handoko pada Bima. Terdengar suara azan yang menandakan waktu maghrib sudah masuk. Mereka melaksanakan kewajiban mereka berjamaah, setelahnya mereka menikmati hidangan makan malam yang telah disediakan Siska. Setelah menikmati makan malam, mereka semua duduk di ruang tamu, sambil membicarakan pertunangan Rido dan Amanda. Begini saja,
Bagaimana jika pertunangan Rido dan Amanda dilaksanakan bertepatan dengan pesta ulang tahun perusahaan? Oma ingin semua orang mengenal Amanda sebagai calon menantu keluarga Arsenal, ide Oma Ayu. Itu ide bagus Ma, bagaimana menurut Jeng Maira? Tanya Siska pada Maira ibu Amanda. Saya terserah Amanda saja Jeng, bagaimana menurutmu sayang? Tanya Maira pada Amanda. Amanda melihat ke arah Rido untuk meminta pendapatnya. Rido mengangguk menyetujui pendapat Oma Ayu. Amanda ikut saran Oma saja, Ma, kata Amanda malu-malu. Bima duduk di samping Hardi tidak begitu tertarik dengan pembicaraan orang tua tentang pertunangan Rido. Dia dan Hardi sibuk dengan ponsel mereka. Hardi sibuk berbalas pesan dengan klien bisnis dan pesan dari perempuan yang telah mencuri hatinya. Bima sibuk memperhatikan grafik saham yang turun naik, namun pikirannya terganggu teringat Nur dengan pria lain. Bima larut dalam pikirannya hingga Hardi menepuk pundak Bima. Tuan muda, panggil Hardi. Bima melihat ke arah Hardi. Oma memanggil Anda sedari tadi, kata Hardi memberitahu Bima. Semua orang yang berada di ruang tamu menatap ke arahnya. Iya Oma. Maaf dan tidak fokus, Oma mau katakan apa tadi? Tanya Bima. Tadi Oma nanya, kamu bisa mengatur acara pertunangan Rido saat pesta ulang tahun perusahaan. Tanya Oma Ayu sekali lagi. Nanti dan akan mendiskusikan dengan EO yang mengurusnya Oma, kata Bima. Kalau begitu kamu segera memberitahu pihak EO itu. Takutnya mereka akan menolak dengan adanya penambahan acara, Oma Ayu merasa khawatir. Baik Oma, Sel tolong kamu hubungi Cantika sekarang, perintah Bima pada Hardi. Sudah tersambung Tuan Muda, Hardi telah menghubungi Cantika sebelum diperintahkan oleh Bima. Assalamualaikum Nona Cantika, selamat malam, sapa Bima sambungan telepon. Waalaikumsalam, Tuan Bima. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Cantika. Begini Nona Cantika. Apakah masih memungkinkan dari pihak kami menambahkan acara lain? Tanya Bima. Acara lain? Kalau boleh saya tahu acara apa Tuan Bima? Acara pertunangan kakakku Rido, apakah bisa? Akan saya coba untuk membicarakannya dengan Nur. Secepatnya saya akan mengabari Anda Tuan Bima. Baiklah, saya tunggu kabar dari Anda lagi Nona Cantika. Baik Tuan Bima, Assalamualaikum, kata Cantika mengakhiri pembicaraan mereka melalui sambungan telepon. Semua menatap ke arah Bima. Sudah Oma, kita hanya menunggu kabar dari pihak EO-nya saja, kata Bima. Selagi menunggu kabar dari EO kita bisa memilih dress di tempat langganan Momi ya Amanda, kata Siska senang mendapat teman belanja. Iya Tante, kata Amanda. Amanda, kenapa kamu masih manggil Tante? Mulai sekarang kamu harus memanggil Momi, kata Siska. Iya Amanda, sebentar lagi kamu akan menjadi menantu. Jadi mulai sekarang kamu harus memanggil kami Momi dan Dedi, kata Sutomo. Baik Om. Dedi, panggil Amanda. Mereka semua merasa senang. Mom, Bima ke kamar dulu. Hardi kamu tunggu di sini dulu, kata Bima pada ibunya. Bima melangkah menuju kamarnya di lantai 2, meninggalkan mereka yang masih membicarakan acara pertunangan Rido dan Amanda. Cantika terus-menerus mencoba menghubungi Nur tapi tetap tidak tersambung. Kenapa Nur nggak bisa dihubungi? Sudah berkali-kali aku mencoba tetap nggak tersambung gumam Cantika merasa heran. Lalu Cantika mencoba menghubungi Maya. Iya Tika, ada apa say? Tanya Maya. Mei, dari tadi aku coba menghubungi Nur kok nggak nyambung ya? Kamu tahu kenapa? Tanya Cantika penasaran. Ya pasti nggak nyambung Tika, HP Nur rusak. Mang ada apa sih Cin? Tanya Maya. Rusak kok bisa? Panjang ceritanya, lu ada di apartemen kan? Iya,
Emang kenapa? Akika sama Nur mau ke sana sekarang. Ya udah datang aja, aku tunggu. Cantika mengakhiri telepon dari Maya, dia lalu ke dapur untuk memasak makan malam. Maya membantu Nur memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas koper kecil milik Nur. Udah semuanya kan Nur? Udah Mei. Yuk capcus, ajak Maya membantu Nur membawa tas koper kecil miliknya. Setelah mengunci kamar kosnya, Nur berpamitan pada ibu yang punya kos untuk menginap di rumah temannya sementara. Setelah mengunci kamar kosnya, Nur berpamitan pada ibu yang punya kos untuk menginap di rumah temannya sementara. Setelah berpamitan, Nur masuk ke dalam mobil milik Maya. Mobil Maya membawa mereka membelah jalanan yang masih padat menuju apartemen Cantika. Selesai menjalankan kewajibannya, Bima melipat sajadah dan mengganti baju kokonya dengan baju kaos dan celana jeansnya. Jam tangan mahal menghiasi pergelangan tangannya. Diambilnya kunci mobil Bugatti Veyron 16.4 miliknya. Bima menuruni tangga, kedua keluarga masih asyik berbicara di ruang tamu. Herdi hanya menjadi pendengar yang baik. Raut wajahnya sudah tampak mulai bosan. Bima, kamu mau kemana? Tanya Oma Ayu melihat Bima yang telah rapi. Bima, ada urusan sebentar Oma, Mom. Tuan Handoko, maaf saya harus pamit, ada urusan yang harus saya selesaikan, pamit Bima. Silahkan Nak Bima, kami juga mau pamit karena sudah malam. Nyonya Siska, terima kasih atas hidangannya, terasa sangat lezat, puji Tuan Handoko. Sama-sama Tuan Handoko, kata Siska. Rido, kamu antarkan Amanda dan orang tuanya ke apartemen Amanda ya, kata Sutomo. Tidak usah Rido, kamu antar saja Amanda ke apartemen, Papa tadi membawa mobil sendiri, kata Tuan Handoko. Baiklah Pak. Dat Rido akan mengambil mobil dulu, kata Rido melangkahkan kakinya ke garasi mobil. Mom, Bima berangkat, pamit. Bima menciumi pipi kedua perempuan yang disayanginya. Hati-hati ya sayang, kata Siska. Herdi, ayo. Ajak Bima melangkah pergi ke garasi mobil miliknya berjalan beriringan dengan Rido dan Herdi. Sakti baru saja selesai mengelap mobil tuannya melihat Bima datang. Dia segera menghampiri Bima. Tuan muda Bima, saya akan menyiapkan mobil Anda, kata Sakti akan bergegas menuju kamarnya untuk mengganti baju. Tidak usah, kamu istirahat saja. Hari ini aku akan pergi bersama Herdi. Bima menekan remote kunci Bugatti miliknya. Baik, hati-hati di jalan tuan muda, kata Sakti memberi hormat pada Bima. Bima menyalakan mobil Bugatti miliknya, lalu meluncur keluar dari mansion Arsenal. Kali ini Bima pergi tanpa pengawalan bodyguard, dia menyuruh para bodyguard untuk beristirahat. Tuan muda, apa kita akan ke tempat biasanya? Tanya Herdi. Ya, hubungi mereka berdua, perintah Bima. Baik Tuan, Hardi membuka smartphone-nya untuk menghubungi Van Rius dan Basten. Hardi mematikan telepon. Tuan muda, mereka sudah ada di tempat biasa, kata Herdi. Bima memacu Bugatti-nya ke tempat dia dan teman-temannya sering berkumpul. Nur dan Maya telah sampai di bangunan apartemen Cantika. Setelah memarkirkan mobilnya di parkiran, Maya membantu membawakan koper milik Nur. Maya lalu menekan tombol lift. Pintu lift terbuka, Maya dan Nur masuk ke dalam lalu menekan tombol menuju lantai 6 apartemen milik Cantika. Maya dan Nur sampai di lantai 6, Nur menekan bel. Ting tong. Suara bel berbunyi, Cantika membukakan pintu apartemennya. Astagfirullah, Nur, tangan kamu kenapa? Cantika terkejut melihat tangan Nur yang terperban erat. Entar deh nanyanya, masa kita nggak disuruh masuk? Kata Maya. Sorry, ayo masuk, ajak Cantika. Maya dan Nur masuk ke apartemen Cantika lalu duduk di sofa ruang tamu Cantika.
Cantika melihat Maya membawa koper, Nur menyuruhnya untuk menyimpan di kamar tamu. Karena sering menginap di apartemen Cantika saat lembur, Maya langsung menyimpan koper Nur ke kamar tamu. Maya kembali duduk di sofa ruang tamu, Cantika menaruh minuman untuk mereka. Nur, tangan kamu kok bisa kayak gini, sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Cantika penasaran. Ini karena ulah event manajer lu yang nggak terima diskors sama lu, kata Maya. Sinta. Nggak mungkin dia bakalan nekat kayak gitu, Cantika tidak percaya dengan kenekatan Sinta. Emang ketanyaannya gitu, Akika mah nggak sangsi lagi ma dia. Sifatnya emang udah iri tambah dengki, kata Maya. Udahlah Mei, nggak usah dibahas lagi, kata Nur merebahkan kepalanya ke sandaran sofa. Ye mesti dibahas lagi Nur, biar tahu si Cantika gimana akhlaknya Sinta, nyinyir Maya. Iya Nur, betul kata Maya, kalau aku nggak tahu gimana sifat Sinta bisa jadi dia berbuat lebih nekat lagi, aku harus mempertimbangkan lagi buat dia kerja balik, kata Cantika kesal dengan Sinta. Mbak, aku tahu kalau sikap Sinta udah keterlaluan banget, tapi kalau Mbak mecat dia yang ada dia makin nyalahin Nur, karena udah bikin dia dipecat. Kasih dia kesempatan sekali lagi aja Mbak, Nur yakin dia akan berubah Mbak, kata Nur. Ini yang bikin Akika kadang kesel ama sifat baik lu Nur, Maya menghela nafas berat. Cantika menghela nafas dan membuangnya perlahan. Kamu yakin Nur? Mbak takutnya entar Sinta nggak berubah sifatnya. Yakin Mbak? Kalau misalkan dia nggak berubah Mbak bisa ambil tindakan pemecatan, kata Nur lagi. Ya udah deh, Mbak turuti maunya kamu. Terus kenapa ponsel kamu bisa rusak Nur? Tanya Cantika. Smartphone Nur rusak karena tadi nggak sengaja terjatuh tabrakan ma dokter di rumah sakit Mbak. Terus sekarang ada sama dokter tuh buat dibaikin lagi, jelas Nur. Pantesan dari tadi aku hubungi nggak bisa-bisa, Cantika mengambil minumannya di atas meja. Tika karena tangan Nur cedera, jadi dia nginep sini nggak apa-apa kan, tanya Maya. Ngapain pakai izin segala sih? Nur itu udah kayak adekku sendiri. Jadi kamu nginau aja di sini ampe tangan kamu sehat, pinta Cantika. Makasih ya Mbak, oh iya emang hubungi Nur ada apaan Mbak? Tanya Nur meminum minuman yang disediakan Cantika. Oh, itu tadi Tuan Bima. Cantika belum menyelesaikan ucapannya kaget saat Nur tersedak minumannya. Huk. Nur terbatuk-batuk. Iyu kenapa Nur? Tanya Maya menepuk-nepuk lembut punggung Nur. Cantika ikut heran melihat Nur yang terbatuk-batuk, dia mengambil air putih untuk Nur. Minum ini Nur, kata Cantika memberikan air minum pada Nur. Huk. Maka. Huk. Nur meminum air dari Cantika. Lu kenapa sih say? Kok bisa kesedak gitu? Tanya Maya. Huk. Gue nggak apa-apa kok Mei Huk. Kenapa tadi Mbak? Tanya Nur kembali. Cantika kini mengerti kenapa Nur bisa tersedak. Sepertinya terjadi sesuatu antara Nur sama Tuan Bima, gumam Cantika dalam hati. Tadi Tuan Bima telepon Mbak, dia mau menambahkan acara lagi saat pesta ulang tahun perusahaannya, kata Cantika. Loh kok bisa mendadak gitu? Emang acara apaan Mbak? Tanya Nur. Acara pertunangan kakaknya Tuan Bima, Tuan Rido, kata Cantika. Tunggu. Bima yang kalian maksud berdua itu, Bima Arsenal CEO Arebeon Corp. Tanya Maya. Iya Maya, emang kenapa? Cantika heran melihat Maya yang antusias. Cius Tika, aduh Akika tuh ngefans banget matu Adam. Kalau Akika tahu Tuan Bima yang datang saat meeting ke Nur Akika bakalan ikut meeting juga, kata Maya. Mau ngapain kamu ikut meeting? Yang ada kamu malah bikin ricuh, kata Cantika.
Ya Tika, tega amat lu. Akika kan mau foto bareng secara dia Adam nomor 2 paling ganteng, kata Maya. Kalau Tuan Bima gantengnya nomor 2 lantas yang nomor 1 siapa Mei? Tanya Nur. Ya My Lovely Leo dong, kata Maya membanggakan kekasih prianya. Baru ingat Maleo, dari tadi ngebahas cowok lain, sindir Cantika. Ya Akika kan cuma cuci mata say, Maya membela diri. Jadi gimana Nur, apa bisa? Kata Cantika. Nur akan coba atur lagi mbak, kata Nur. Eits, tunggu dulu, lu nggak ingat tangan lu lagi cedera kayak gitu. Gimana mau kerja, kata Maya. Terus gimana Nur, tenggat waktunya udah dekat nggak mungkin banget mbak cari orang buat gantiin kamu, Cantika mulai panik. Tenang Tika, kan ada Akika dan lu yang bisa bantuin Nur. Saran Maya pada Cantika dan Nur. Bersambung.